Hai Disciples Media, masih inget aku nggak kira-kira? Wah, lama banget ya nggak ketemu sama Keke. Nah, kali ini Keke spesial banget mau nemenin hari Rabu kalian. Oke, di episode kali ini Keke bakalan bahas soal self-love. Kira-kira udah pada tahu belum soal self-love? Pasti tahu dong, kalau misalnya ditranslate ini, pasti semuanya paham soal self-love. Kalau self-love itu mencintai diri sendiri. Tapi, tahu nggak teman-teman Disciples, kalau misalnya self-love itu nggak cuma mencintai diri sendiri, tapi dari mencintai diri sendiri ada banyak aspek-aspek kehidupan yang bisa kita lihat dari self-love itu. Nah, contoh paling gampang, self-love itu adalah ketika kita bisa menerima diri kita sendiri, kemudian kita tahu kekurangan kita, kelebihan kita, dan lebih lagi kita bisa benar-benar mencintai dan menerima diri kita sendiri. Nah, tapi pernah nggak sih pasti tahu semuanya tentang kalau misalnya kita nggak self-love, kita nggak mencintai diri kita sendiri, pasti punya ngerasa kayak insecure atau enggak banyak hal-hal negatif yang kemudian muncul di dalam pikiran kita. Semisal kita blaming diri kita sendiri, kita menyalahkan diri kita sendiri. Contoh gampangnya ketika ada kritikan, ketika ada masukan, pasti ketika kita tidak menerima diri kita akan merasa, aduh pasti salah lagi, kayak gini salah, kayak gitu salah, semua serba salah. Jadi menyalahkan diri sendiri hanya karena kritikan orang lain. Padahal kalian tahu nggak, ketika kalian self-love, ketika kalian mencintai diri kalian sendiri, masukan orang lain, kritikan orang lain itu harusnya menjadi semangat buat diri kalian sendiri. Nah, supaya kalian nggak merasa insecure dan kalian bisa meningkatkan self-love diri kalian sendiri, nih Keke udah ngerangkum ada 4 poin yang bakal kita bahas hari ini supaya kalian bisa mencintai diri kalian lebih lagi. Nah, poin yang pertama adalah kesadaran diri. Gampang banget ya bilangnya, cuma ini hal yang sangat basic, fundamental banget buat kalian untuk menyadari diri. Pertama, sadari karakter diri kalian. Kedua, sadari kekurangan kalian. Dan ketiga, sadari kelebihan kalian. Kalian kalau misalnya sudah sadar, pasti kalian bisa mencintai diri kalian. Kenapa? Karena semua yang tahu itu kalian. Bukan teman, bukan orang tua, bukan kakak adik, atau bukan sekitar kalian. Tapi ketika kalian bisa mencintai diri kalian bisa menerima karakter kalian bisa menerima kekurangan, kelebihan, pasti rasa cinta kalian dengan diri kalian sendiri itu bertambah. Pertama, karakter aku seperti apa ya orangnya ya, misalnya kamu lebih ke pemalu, atau kamu orangnya ceria, atau kamu orangnya suka ngobrol. Nah, itu salah satu karakter-karakter yang bisa kalian terapkan dan kalian sadari bahwa itu menjadi kelebihan. Nah, kekurangan, jangan pernah takut sama kekurangan. Kalian mungkin merasa minder karena kalian punya banyak kekurangan. Harusnya ketika kalian sadar dengan kekurangan kalian bisa mencari hal-hal positif di mana kalian bisa meningkatkan dari kekurangan tersebut bisa dijadikan kelebihan. Nah, ketika kalian bisa accept everything in yourself, kalian bisa mencintai diri kalian lebih lagi. Nah, poin yang kedua ini nggak kalah penting dan biasanya pasti disepelein, apalagi ini jadi penyakit ya istilahnya buat teman-teman disciple semua yang mendengarkan. Nah, poin kedua adalah kepercayaan diri. Ini pasti banyak banget, apalagi nggak tua, nggak muda, semuanya pasti punya permasalahan kepercayaan diri. Sebenarnya kalau misalnya ketika kalian sudah menyadari potensi diri kalian, kekurangan, kelebihan, dan juga karakter kalian, harusnya kalian percaya diri. Karena ketika kalian sudah menerima diri kalian, mencintai diri kalian sudah sadar nih, diri kalian tuh seperti ini. Ketika kalian percaya diri dengan hal itu, kalian bisa tunjukkan potensi-potensi yang lebih tanpa kalian sadari. Jadi, jangan lupa percaya diri itu nomor 1. Poin ketiga adalah memaafkan diri sendiri. Nah, kenapa sih kita harus memaafkan diri kita sendiri? Karena kadang manusia tuh penuh dengan rasa salah gitu ya. Apalagi kita bukan manusia yang sempurna, pasti banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita buat. Dari situ, yuk kita sama-sama belajar untuk memaafkan diri sendiri. Karena dari situ kita bisa mengevaluasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika kalian bisa mau memaafkan diri sendiri, pasti tingkatan self-love kalian menambah. Karena dari situ kalian tahu apa sih yang aku perbuat kemarin, apa sih kesalahan yang aku perbuat kemarin. Jadi kalian evaluasi diri kalian, memaafkan diri kalian, dan berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Ketika kalian berevaluasi,
jangan lupa untuk menambahkan pengetahuan dari diri kalian. Jadi kalian nggak cuma, oh kemarin aku salah, habis ini aku harus perbaiki. Enggak, tapi ketika kalian salah, kalian harus berubah dan memperbaiki diri kalian menjadi yang lebih baik lagi. Nah, poin keempat untuk bisa mencintai diri kalian sendiri adalah be yourself. Jadi diri kalian sendiri. Nah, kita hidup di era milenial, di era digital, di mana kita bisa melihat apapun yang gampang di HP kita gitu. Kadang kita ketika melihat seseorang yang lebih dari kita, lebih jauh keren, pasti kita merasa, aduh pengen deh jadi orang ini, pengen deh jadi orang ini. Gak apa-apa sebenarnya, cuma kadang kalian lupa untuk jadi diri kalian sendiri. Kalian membuat mindset kalian harus sama dengan orang lain. Nah, itu kurang pas buat kalian supaya bisa mencintai diri kalian sendiri. Be yourself is the important thing to self yourself. Nah, itu tadi 4 poin tentang self-love. Kalau misalnya kalian punya yang lainnya, yuk tambahin di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita bakalan sama-sama belajar gimana sih bisa self-love dan meningkatkan rasa cinta kepada diri kita sendiri. Oke, itu aja dari Keke hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.